Ini yang sangat kita khawatirkan. Nyawa hilang sia-sia. Bukan melawan kafir Quraisy, tapi perang saudara. Saling menghalalkan darah satu sama lainnya. Sampai Imam Ali berperang melawan kaum Khawarij, dan puncaknya pada bulan suci Ramadan. Imam Ali ditikam lehernya saat sedang mengimami sholat subuh. Yang menikam siapa? Namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, duta Al-Quran di masa Khalifah Umar, Abu Bakar, Utsman, tetapi dia menghalalkan darah orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya. Maka kemudian Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jangan pernah tertipu oleh mereka, karena mereka tersebut menganut ideologi Khawarij, merasa paling beriman, dan yang lain salah semua. Baik, di bagian akhir saya hendak sampaikan, kita tarik ke akhir zaman. Tahun 2010, sebelum dan sesudahnya, kita mengenal ada istilah Arab Spring. Al-Tauratul Arabiyah, bahasa Inggrisnya Arab Spring. Bahasa orang Arabnya Al-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Apa yang digembar-gemborkan kebangkitan Arab, kebangkitan dunia Islam, itu bukan sebuah kebangkitan, tapi itu sebuah kekacauan. Maka Nabi mengingatkan, hati-hati di akhir zaman, kata Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Nanti di akhir zaman akan banyak pendakwah-pendakwah provokator. Sifhum lana, ceritakan sifat mereka kepada kami. Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita, kata Nabi, dan mereka akan berbicara dengan bahasa kita. Sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau zaman itu sudah sampai ya Rasul? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, setialah kalian kepada muslim mayoritas. As-sawadul a'zam, muslim mayoritas. Jangan ikut-ikutan yang minoritas, jangan ikutan yang sempalan. Dalam konteks dunia internasional, muslim mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, NU dan Muhammadiyah, wa imamahum, dan kata Nabi, setialah dengan pemimpin pemerintah mereka. Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua firqah, tinggalkan semua kelompok, setialah kepada pemerintah kalian. Karena saat umatku berpecah belah, kata Nabi, yang selamat cuma satu, wahyal jamaah, yakni al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaah adalah institusi tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka, dan satu-satunya, tidak ada duanya, satu-satunya institusi yang paling sah dan legal sebagai tempat berkumpul pemimpin umat adalah negara. Maka kelompok yang paling selamat di akhir zaman adalah yang setia dengan negara. Dalam konteks ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedikit lagi saya minta waktu. Saya ingin tegaskan bahwasanya Arab Spring bukan sebuah kebangkitan, tapi kerusakan. Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Suriah sampai sekarang hancur-hancuran, perang saudara. Irak sampai sekarang hancur-hancuran. Libya sampai sekarang hancur-hancuran. Begitupun Afghanistan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, hari ini kita lepas baiat. Saya hendak menyampaikan kepada hadirin sekalian, baiat itu bahasa sederhananya menyerahkan loyalitas kepada pemerintah yang sah. Dan hari ini satu-satunya yang halal mengambil baiat kita hanya Presiden
Republik Indonesia. Kalau di daerah hanya Bapak Gubernur Lampung. Semua baiat yang diambil oleh pemimpin golongan itu baiat sesat. Apapun namanya, semua baiat loyalitas kepemimpinan yang diambil oleh pemimpin firqah atau ormas adalah baiat batil, baiat sesat. Karena yang sah mengambil baiat kita, kesetiaan dan loyalitas kita hanya pemerintah yang sah. Saya closing dengan hadis Nabi. Man khola'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Tidak boleh membela diri. Semua perbuatan pidana, kriminal, maksiat, di penyidik saja ditanya motifnya apa. Bahkan diperkenankan menghadirkan pengacara untuk membela dirinya. Tapi ada satu perbuatan pidana, satu perbuatan kriminal kemaksiatan yang Allah tidak menerima pembelaan dan tidak menerima alasan, yakni melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun, dan barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Hadis inilah yang banyak disalahgunakan untuk dijadikan pemimpin-pemimpin kelompok sempalan untuk membaiat anggota agar mengikat loyalitasnya. Padahal hadis ini adalah tentang kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Saya izin Pak Gubernur, izin saya punya konten YouTube. Jadi apa yang saya ceramahkan ini secara mendetil sudah saya banyak jelaskan di YouTube. Bahkan saya menerima kepada ikhwan-ikhwan dari Khilafatul Muslimin untuk ngobrol langsung, karena sahabat saya semua, ada tetangga saya di sini kan, ada Pak Tatang kan. Kita bisa ngobrol langsung, diskusi langsung, bukan buat berdebat, bukan buat marah-marahan. Kita bisa berdiskusi tentang dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi dan tentang perkara-perkara yang lain. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.